warga yang misalkan kurang mampu juga bisa merasakan air bersih. Minta karena tetap semuanya eksekutif yang menentukan. Dan mudah-mudahan nanti ke depan kita buatkan perda khusus tentang plastik itu. Salah satu penyebabnya adalah pertambahan penduduk tentunya. Hai, selamat datang kembali di program Parlemen Cuap-Cuap. Seperti biasa, Parlemen Cuap-Cuap hari ini aku nggak bakalan ngobrol sendirian karena aku bersama dengan Bapak Aswar Rasmin. Halo. Halo. Selamat pagi, siang, sore, malam. Apa kabar Bapak? Baik, alhamdulillah. Alhamdulillah baik. Bapak Aswar Rasmin dari Partai PKS. PKS. Sudah berapa periode nih Pak? Alhamdulillah udah di 2 periode dipercaya sama rakyat. Alhamdulillah 2 periode. Kemarin kecamatan Panakukang Manggala. Panakukang Manggala dari Partai PKS sekali lagi. Nah, ini Bapak udah 2 periode, 1924, 24, 29 berarti nanti ya Pak ya. Insya Allah berarti 10 tahun ya Pak ya? Ya, ini baru jalan 6 tahun kan. Nah, baru jalan 6 tahun. Kalau misalnya sampai selesai nanti insya Allah umur panjang itu 10 tahun. Tapi berarti 2019 ke partai politik atau mungkin udah lama nih Pak? Ya, sebelumnya memang saya banyak organisasi juga, beberapa organisasi masuk, kemudian ada dulu aktif juga di salah satu partai sebelum partai PKS sebagai kader muda. Terus melihat ada peluang dan saya ikut juga di PKS, akhirnya terpilih, alhamdulillah. Alhamdulillah. 2000 berapa tuh Pak? Baru terjun ke partai politik? Sejak kuliah sudah aktif di organisasi. Sudah aktif berarti. Tapi tadi sempat ngobrol-ngobrol sedikit sama Pak Aswar. Ternyata backgroundnya bahkan sebenarnya dulu itu seorang pengusaha ya Pak ya? Sebenarnya ya pengusaha itu kan ada istilahnya tingkatannya ya, pengusaha mungkin pengusaha coba-coba. Pengusaha coba-coba. Terus akhirnya sekarang menjadi anggota legislatif ya Pak ya, DPRD Kota Makassar. Nah sekarang Bapak ada di Komisi 3 berarti? Ini Komisi C. Sebelumnya ada di komisi apa dulu nih Pak? Dulu pernah di Komisi A, bidang pemerintahan. Kemudian sempat juga di Komisi B, bidang keuangan dan pendapatan, dan sekarang bidang pembangunan Komisi C. Alhamdulillah dipercaya sebagai ketua komisi. Wah, alhamdulillah ternyata ketua Komisi C ya Pak ya di DPRD Kota Makassar. Nah, untuk saat ini 2025 ini kan baru berjalan berapa bulan ya Pak? 6 bulan mungkin ya? Ya, efektifnya sekitar 6 bulan. Sekitar 6 bulan. Ini kan baru 6 bulan. Nah, sekarang memasuki tahun yang baru, kira-kira di tahun 2025 fokus dari Komisi C untuk pembangunan Kota Makassar itu apa tuh Pak? Ya, sebagai masalah klasik di Kota Makassar kita itu kan banjir, kemacetan, kemudian air bersih. Makanya di awal-awal kami diberi amanah ini kami menekankan agar fokus itu di sini terhadap pembangunan itu. Ya, banjir hampir semua titik sekarang, malah ini semakin tahun bukan semakin berkurang tempat banjirnya, tapi semakin bertambah. Semakin bertambah, padahal ada anggaran yang digelontorkan untuk itu. Ya mestinya makanya harus dievaluasi secara menyeluruh apa yang salah. Betul. Karena ya harusnya dia berkurang titik banjirnya dan juga titik kemacetan misalkan. Berarti fokusnya ini ada titik banjir ya Pak ya, sama kemacetan. Nah, sama air bersih. Air bersih. Harusnya di kota besar kita seperti Kota Makassar ini, ketersediaan air bersih itu harus bisa mencakup semua masyarakat. Iya, dan harus ada kebijakan yang strategis supaya
warga yang misalkan kurang mampu juga bisa merasakan air bersih. Betul. Jangan malah dibiarkan warga kurang mampu tidak mendapatkan layanan air bersih. Betul. Berarti itu ya untuk fokus-fokus di tahun 2025 beberapa diantaranya. Ya, yang kita minta karena tetap semuanya eksekutif yang menentukan. Tapi kami meminta itu di awal-awal kami kemarin kami tekankan itu, dan mudah-mudahan pemerintah baru yang terpilih atau wali kota baru terpilih fokus ke situ juga. Mudah-mudahan selaras gitu ya Pak ya, semuanya di tahun 2025 ini. Tapi ada nggak sih Pak proyek infrastruktur di tahun 2025 ini yang benar-benar langsung melibatkan aspirasi-aspirasi dari masyarakat? Siapa tahu ada audiensi gitu kan ya sebelumnya sama masyarakat, sampai akhirnya itu diangkat menjadi sebuah program dari Komisi C. Banyak ya, tentu yang jalan. Kan kita ada program reses misalkan menghimpun aspirasi dari masyarakat, itu ya hampir semua usulan-usulan masyarakat di reses itu dieksekusi atau dikerjakan oleh pemerintah. Makassar kalau misalnya dilihat-lihat ini kan pembangunannya cukup sangat pesat ya Pak ya. Banyak sekali maksudnya perubahan-perubahan yang terjadi di Makassar. Cuman sekarang kan orang-orang itu sedang mengusung campaign less plastik, terus habis itu juga orang-orang sedang sayang-sayangnya sama bumi. Jadi benar-benar orang-orang tuh kayak campaignnya menjaga lingkungan Pak. Nah kalau misalnya dari Komisi C sendiri gimana memastikan jalannya pembangunan di Kota Makassar tanpa merusak lingkungan sekitar? Ya itu jadi concern kita juga ya tentang pelestarian lingkungan. Betul. Dan mudah-mudahan nanti ke depan kita buatkan perda khusus tentang plastik itu. Di beberapa daerah sudah bisa kita contoh tidak ada lagi penggunaan plastik. Iya betul. Di mini market, di tempat jualan-jualan tidak menggunakan plastik. Dan ada perda nanti kita sudah usulkan masuk prolegda lewat Komisi C diusulkan, tetapi sudah masuk di prolegda, mudah-mudahan bisa dibahas nanti tentang lingkungan itu. Mudah-mudahan di tahun 2025 berarti ya Pak ya? Masuk di prolegda 2025. Berarti ini juga menjadi concern dari Komisi C untuk 2025 itu tetap menjaga infrastruktur pembangunan di Kota Makassar untuk tetap bisa terkendali dan lingkungan juga tetap aman terjaga ya Pak ya. Masih banyak lagi Kak mungkin penghijauan-penghijauan di beberapa daerah mungkin Pak? Iya, jadi kan kita punya dinas tersendiri terhadap kelestarian lingkungan itu. Jadi di DLH, Dinas Lingkungan Hidup, itu mengcover tentang bagaimana pengadaan ruang terbuka hijau, pengadaan pepohonan di Kota Makassar, pelestarian pepohonan, dan juga penanganan terhadap sampah. Ya. Itu berkolaborasi berarti ya dengan Komisi C juga? Dia di Dinas Lingkungan Hidup, mitra Komisi C. Itu. Selain Dinas Lingkungan Hidup yang bermitra dengan Komisi C ada apa aja Pak? Ada Dinas PU, ya kan? Proyek pembangunan. Ya, PU. Kemudian Distaro, Dinas Tata Ruang, Dinas Pemukiman. Berarti pokoknya semua yang mencakup pembangunan Kota Makassar itu masuk di bawah naungan Komisi C berarti ya, bermitra dengan Komisi C. Nah ini Pak, kita kayak berandai-andai sedikit nih. Bapak juga kan sebagai ketua komisi dari Komisi C. Misalnya ada anggaran tidak terbatas atau mungkin ada anggaran diberikan oleh pemerintah gitu kan langsung dari pusat. Kira-kira Bapak ingin merealisasikan apa di Makassar? Ya, yang paling penting kita pembebasan tanah untuk bagaimana menjadikan Kota Makassar itu bebas banjir. Jadi harus ada irigasi atau tempat penampungan air yang bisa mengantisipasi banjir di Kota Makassar. Saya ingin sekali kalau Kota Makassar itu hilang banjir dan kemacetannya, itu keinginan saya. Ya bagaimana rekayasa lalu lintas, bagaimana itu ya dua.
yang saya inginkan sekali supaya di Kota Makassar mudah-mudahan ke depan ya bisa terwujud itu. Oke, tapi kalau misalnya banjir nih Pak, kan tadi juga Bapak sempat bilang banjir itu kan di Makassar betul-betul kayaknya makin tahun bukan makin sedikit titiknya, tapi semakin banyak malah titiknya. Tapi itu apa kira-kira yang menyebabkan kayak gitu Pak? Ya kita tidak mau menyalahkan ya. Iya. Ya tentu salah satu penyebabnya adalah pertambahan penduduk tentunya. Berimplikasi tentunya terhadap banyaknya pembangunan. Betul. Nah, kemudian ya mungkin karena kesemprautan pembangunan sehingga aliran air ada yang tersendat, terblok atau apa, atau serapan tanah menjadi berkurang. Makanya perlu dipikirkan matang-matang bagaimana penanganan itu. Mungkin salah satunya tempat menyerap air itu tadi, atau sumur-sumur air, di mana kalau ada hujan sangat keras itu bisa mengalir air ke laut atau bisa diserap oleh tanah. Oke, berarti itu yang menjadi fokus juga ya Pak ya. Karena ya kita tidak mau menyalahkan sekali lagi ya Pak ya, penambahan penduduk dan juga mungkin ya kesadaran kita sebagai masyarakat untuk tidak membuang sampah sembarangan, karena itu kan masih menjadi concern tadi pemerintah. Saya katakan ada penyumbatan. Salah satunya mungkin bisa saja karena sampah yang tidak kelola atau tidak dibuang dengan baik. Betul, yang kayak begitu-begitu. Tapi pernah nggak sih Pak, maksudnya kalau dari Komisi C ini kan berarti kalau bahas soal sampah itu bermitranya sama Dinas Lingkungan Hidup. Nah, itu pernah atau mungkin ada nggak di tahun ini program untuk main-main mungkin Pak ke beberapa kecamatan gitu kan ya, terus habis itu ada penyuluhan mengenai sampah atau tentang pengelolaan sampah gitu? Itu ada, itu rutin ada. Oh, itu rutin ada. Ada di Dinas Lingkungan Hidup. Ya, tapi yang paling penting kan adalah penanganan secara umum. Iya betul. Ya, dan terstruktur itu yang harus kita, dan mudah-mudahan sampah juga bisa dikelola lebih modern. Ya, baik dalam prosesnya maupun di akhirnya. Ya, tempat penampungannya mungkin di rumah. Kemarin ada yang dicanangkan misalkan pembangkit listrik tenaga sampah. Ya, mudah-mudahan bisa berjalan semuanya. 2025 ya Pak ya. Berarti mudah-mudahan banyak gebrakan. Terus habis itu juga ya titik-titik banjir yang mungkin tadi kita sempat bahas juga semakin berkurang titik-titiknya. Sampah-sampahnya juga penyumbatan juga semakin berkurang. Dan orang-orang juga makin aware ya Pak untuk less plastik lah gitu. Kayak begitu, untuk bumi yang lebih lama lagi umurnya, lebih panjang lagi umurnya. Karena kita juga kan masih pengen panjang umur ya Pak, hidup di sini. Tapi boleh dong Pak, terakhir ini untuk teman-teman yang lagi nonton YouTube kita hari ini, kira-kira apa pesan yang Bapak ingin sampaikan? Ya, berkaitan tentang apa? Berkaitan tentang lingkungan hidup mungkin, atau pembangunan infrastruktur di Kota Makassar. Ya. Kalau bukan kita yang menjaga lingkungan kita, siapa lagi? Betul. Ya, malulah kita pada makhluk lain. Ya, makhluk lain, binatang apa itu mereka menjaga. Bagian dari yang menjaga ke lingkungan ini. Kalau ya manusia tidak menjaganya, ya maka siapa lagi yang akan menjaga? Oke, baik. Kalau mengenai infrastruktur Kota Makassar pembangunan nih Pak. Ya, ikuti aturan dalam pembangunan. Ikuti aturan dalam pembangunan, singkat, padat, dan jelas. Ikuti aturan dalam pembangunan. Bener Pak kan? Karena kalau misalnya kita juga membangun sesuatu tanpa mengikuti aturan yang ada. Ini bukan untuk masyarakat saja. Iya. Termasuk para pejabatnya, eksekutifnya. Ya, penyebab dong. Iya. Karena penyebab rusaknya pembangunan atau tidak terjadi karena tentu diberikan ruang oleh pejabatnya, eksekutifnya. Betul. Karena mereka juga nggak akan melakukan ya Pak ya. Iya. Tidak ada persetujuan. Iya. Jadi seperti itu. Jadi pokoknya untuk teman-teman patuhi aturan ketika mungkin ingin membangun sesuatu, jaga lingkungan karena kita juga masih ingin hidup lebih lama lagi di bumi ini, khususnya di Kota Makassar ya Pak ya. Oke, kalau gitu terima kasih banyak sama-sama Bapak untuk sehat selalu Mbak Sapa. Mbak Dizi. Iya, terima kasih pokoknya sekali lagi untuk Pak Azwar Rasmin. Ini dari PKS ya Pak ya. Ketua Komisi C. Pokoknya sehat-sehat selalu.
mudah-mudahan panjang umur. Sama-sama. Terus habis itu program-programnya yang sudah direncanakan akan terrealisasikan dengan baik untuk Kota Makassar yang lebih baik. Amin ya rabbal alamin. Oke deh, kalau begitu terima kasih banyak juga sekali lagi untuk Pak Aswar dan juga teman-teman yang sudah menonton channel ini dan juga program Parlemen Cuap-Cuap. Sampai ketemu lagi di episode selanjutnya. Bye-bye.